Halo, selamat malam. Malam ini saya mau baca ini ya, buku nih, Nishikigoi, Swimming Jewel. Oke. Jadi buku ini bab 1 tentang sejarah ikan koi ya. Itu sampai 15 halaman. Nah, kita baca sejarah ikan koi dulu ya. Nanti berikutnya bab 2 itu pesona ikan koi. Ikan koi yang tersebar luas di dunia. Bab 4 itu ras ikan koi. Terus sejak lahir sampai tumbuhnya ikan koi, ya itu pameran ikan koi yang menyenangkan dan seterusnya. Babnya ada 9 ya. Buku ini ada 271 halaman. Ini buku bagus ya, recommended banget. Kalau teman-teman mau menambah wawasan tentang ikan koi, silahkan beli buku ini ya, buat di koleksi, nggak apa-apa. Oke. Bab 1, sejarah ikan koi ya. Sejarah ikan koi itu di kampungan halaman ikan koi itu dimulai dari desa Nijimura di prefektur Niigata. Ini di Jepang ya. Terkenal sebagai salah satu kawasan bersalju tebal di dunia. Disinilah tempat ikan koi berasal. Pada zaman dahulu kala, berpergian ke desa tetangga selama musim dingin yang bersalju lebat itu sesuatu yang sangat tidak praktis. Situasi demikian ini benar-benar seperti pulau terpencil di daratan. Niigata di desa Nijimura ya. Pada pertengahan zaman Edo 1603-1867, orang-orang desa di daerah yang letaknya jauh dari laut ini membuat tambak kecil di bawah emperan atap dan memelihara ikan karper hitam yang disebut magoi. Nah, nenek moyangnya koi nih, magoi. Untuk konsumsi sebagai sumber protein yang penting selama musim dingin yang panjang. Meskipun sebagian besar disediakan untuk bahan makanan selama musim dingin, tapi seiring dengan mencairnya salju, sebagian dibudidayakan di waduk irigasi yang dipakai petak-petak sawah. Ikan karper yang ada di antaranya bertelur secara alami dan anakan ikan yang menetas dilepaskan di petak sawah. Inilah awal mula penangkaran ikan koi di sawah. Nah, jadi kalau di Indonesia sudah umum ya, kolam sawah, matpon kayak gitu. Jadi awalnya memang dari sini ya, matpon ya, dan akhirnya jadi kolam-kolam di rumah ya, buat hiasan. Itu macam-macam. Kalau awalnya memang di desa Nijimura di prefektur Niigata ini dimulai magoi itu dari sawah, dari kolam sawah. Akan tetapi warga desa tidak melewatkan ikan karper yang agak berbeda jenis di antara anakan tersebut. Diduga ras-ras ikan tersebut adalah ikan karper yang memiliki bercak merah pada daerah perut yang berasal dari Asagi magoi atau koi Akamuji higoi yang berasal dari Tetsu magoi. Nah, ini. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan footnote-nya itu desa Nijimura merujuk pada desa tua Nijimura yang terletak di daerah Yamakashi, kampung halaman ikan koi sebelum penyatuan kota besar-besaran di Heisei tersebut bergabung dengan kota Ojia dan daerah sekitar Aonuma. Umumnya disebut Yamakoshi. Namun daerah penghasil ikan koi ini tersebar di kota Nagaoki, kota Ojia, kota Onuma, dan kota-kota lain. Nah, kalau di Indonesia itu awalnya dari yang sentra-sentranya itu Sukabumi sama Blitar ya. Yang lebih terkenal itu di Blitar. Terus akhirnya menyebar ke daerah-daerah lainnya di Kediri, Tulungagung, itu banyak dibudidayakan, Malang,
dan akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara. Banyak daerah-daerah yang membudidayakan ikan koi di Indonesia. Kita baca buku aja ya. Nanti untuk wawasan tambahannya itu kita bahas lain kali. Oke. Asagi magoi, footnote selanjutnya. Asagi magoi adalah ikan karper yang berwarna sedikit biru tua. Oke. Ikan desa Ueda yang memiliki ciri khas yang pantas sebagai nenek moyang ikan koi ini berkembang dari Narumi Asagi sampai Kohaku. Jadi Kohaku itu awalnya dari Narumi Asagi. Oke. Bagaimana? Oke nggak sih? Kohaku itu dari Narumi Asagi. Terus Asagi yang sekarang itu kalau disilang-silang apa bisa jadi Kohaku lagi ya? Ayo coba tulis di komen bagi para pebreeder ya. Kalau mau uji coba silang Asagi itu kembali nggak ke jadi Kohaku. Kalau di sini kan dari Asagi jadi Kohaku ya. Tetsumagoi merupakan ikan karper paling umum yang memiliki kilau warna coklat kekuningan. Coklat kekuningan seperti cagoy ya. Tapi kekuningan. Kekuningannya seperti karasi. Di antara bermutasi menjadi ki utsuri dan kemudian menghasilkan higoi dan akabeko. Utsuri, ki utsuri itu sudah sedikit langka ya. Kalau akabeko mesti sering kita jumpai, tapi jumlahnya sedikit, jarang ada yang besar akabeko. Kalau ada yang punya koleksi akabeko besar, coba tulis di komen. Jadi di ki utsuri dan higoi. Kalau higoi banyak yang suka itu ikan polosan merah. Kalau akabeko itu yang beko yang full merah gitu ya. Akamuji merupakan ikan karper yang seluruh tubuhnya berwarna merah. Kok ini footnote-nya akamuji itu berwarna merah ya? Oh iya benar, akamuji ya, akamuji full merah ya. Full merah kalau akamuji. Kalau shiromuji itu full putih. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan ya. Apa bedanya akamuji dan apa itu? Higoi. Nah, akamuji itu disebut juga higoi. Jadi sama ya, akamuji sama higoi. Tapi yang lebih tren itu trennya ya, itu disebut benigoi. Kalau enggak disebut akahajiro. Nah, disebut akahajiro, jarang disebut akamuji. Kenapa bisa demikian? Nah, mungkin ada yang tahu, silakan tulis di komen ya. Gitu. Kemudian, setiap warga desa menjadi bangga terhadap ikan karper berwarna unik yang mereka pelihara di petak sawah masing-masing. Perasaan warga desa tersebut kurang lebih seperti ini. Anakan ikan karper yang warna unik di sawah kami sudah menetas loh. Nah, ada anakan karper yang warnanya bagus di sawah Yasuke. Ada ikan karper binti-binti di tambak rumah Matabe. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu bahagia sekali setelah menemukan berbagai corak warna yang muncul dari ikan karper itu. Oh, ini dari Pak Tenong ini. Higoi benigoi terdapat perbedaan sirip dayungnya. Oke, nah ini ada masukan. Oke, terima kasih Om Trisno. Masa pembiakan selektif yang menyalakan semangat penelitian pada warga desa benar-benar telah tiba. Nah, ini. Jadi semangat ketika menemukan corak baru, varietas baru di sana itu masih
pada saat zaman itu masih sangat kuat ya, sangat kuat sehingga mereka bereksperimen untuk meneliti bagaimana menemukan corak-corak baru gitu. Kalau di sini sekarang untuk penelitian menemukan varietas baru sepertinya di Indo ini kurang ya, kurang. Walaupun ada beberapa oknum beberapa orang yang masih meneliti bagaimana cara membuat ikan koi yang seperti ini, seperti itu. Tapi lebih banyak itu strike, jadi bertahan aja. Misal kayak kohaku, nanti silang sama kohaku jadi kohaku kayak gitu. Tidak mencoba untuk kohaku itu yang warnanya biru. Jadi biru. Atau kohaku itu jadi hijau kayak gitu. Bayangkan kohaku itu hijau. Gimana ya? Atau kohaku itu doichu ada, kohaku ya gitulah. Jadi yang saya tahu kalau di penelitian itu ada itu yang meneliti, yang bereksperimen itu di sisiknya ya, di sisiknya ikan koi itu jadinya suminagasi atau sisik naga yang full itu. Ya nanti aja kita bahas sisik koi, nanas koi dan sebagainya. Memang juga ada perkembangan tapi nggak signifikan kayak seperti dulu ini ya pada awal penemuannya. Kita lanjutkan ya. Di desa pegunungan yang miskin di provinsi Echigo, kini prefektur Niigata, pada masa di mana tidak ada kesenangan dan sarana hiburan, telah timbul semangat penelitian untuk menciptakan ikan karper yang lebih unik dan lebih cantik dengan tidak melewatkan kebetulan fenomena alam yaitu mutasi. Nah, jadi memang ikan koi itu mutasi ya. Ada mutasi genetiknya. Jadi saya pernah bereksperimen sendiri ketika jenis doitsu itu benikumon ya, jenis benikumon itu tidak ada sisiknya, warnanya hitam sama merah. Itu disilangkan dengan asagi. Saya silangkan dengan jantan asagi, benikumonnya betina. Itu menghasilkan ikan yang bernama Matsukawabake ya. Jadi ada yang Beni Matsukawabake, ada yang Matsukawabake. Itu ya nggak familiar ya. Jadi kenapa sangat sedikit yang meneliti itu karena ikan-ikan yang hasil penelitiannya itu nggak laku dijual. Gitu ya. Karena itu kebanggaannya bukan di uangnya kalau begitu. Dari hasil penelitiannya itu. Jadi kepuasan itu. Jadi itu mutasi. Oke. Pada akhir zaman itu, setelah melewati bertahun-tahun perkawinan silang dan seleksi berulang kali, warga desa akhirnya berhasil memproduksi sarasa yang mempunyai corak merah pada dasar putih yang dianggap sebagai asal kohaku yang ada saat ini. Nah, jadi jenis kohaku itu pada awalnya itu namanya sarasa. Jadi di sana di zaman dahulu itu jadi sarasa ya. Mungkin bisa di search ya bagaimana kohaku sarasa itu dan kohaku di-compare dengan kohaku sekarang. Jadi kohaku sarasa itu cenderung polanya yang di atas itu lebih menempel. Jadi lebih gimana ya? Kalau zaman sekarang itu kurang disukai karena kohaku yang sekarang itu lebih cantik-cantik, polanya spot-spot dan step-step kayak gitu yang lebih disukai ya. Jadi ya begitulah asalnya dari yang enggak disukai itu jadinya cantik seperti sekarang. Pada masa tersebut hal ini merupakan kejadian yang sangat bernilai tonggak sejarah. Nah,
Tapi dari sumber literatur sejarah diketahui bahwa standarnya yang seperti Menkaburi dan Jinkinkaburi itu masih jauh dari corak Kohaku masa kini. Nah, ini ya kan. Jadi Kohaku awal atau Sarasa itu polanya itu Menkaburi ya. Menkaburi itu menutup. Jadi bagian hidung, mulutnya itu tertutup sama pipinya itu tertutup pola merah. Tidak seperti Kohaku sekarang itu sudah buka ya, buka. Jadi kalau dilihat yang cantik-cantik itu mulutnya sudah putih, pipinya sudah bersih kayak gitu. Itu memang kurang kalau buat sekarang ya Menkaburi itu kurang disukai. Tapi itu selera ya, selera. Kalau kesukaan itu kan tergantung selera ya. Jadi ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Halo Debbie, selamat malam. Wah, boleh ini dapat kiriman coklat. Makasih Mbak Rara. Oh, satu tok. Wah, makan coklat dulu ya. Oke, lanjut. Memasuki zaman Meiji 1868 sampai 1912, selain terjadi perbaikan rasa-rasa, di sisi lain juga terjadi perbaikan ras Asagi yang ditambah lagi dengan ras Ki-Utsuri, sehingga jumlah produksi Kaper menjadi semakin banyak. Kemudian ketika memasuki pertengahan zaman Meiji, ikan karper di setiap rumah mulai memperlihatkan ciri khas masing-masing yang mencolok. Nah ini, jadi mutasi itu terjadi pada zaman Meiji ini. Ikan sama-sama dari benih yang sama yang dipelihara di sana dan di sini itu berbeda, ya bermutasi. Jadi ditemukannya ras Asagi dan ras Ki-Utsuri hingga jumlah produksi Kaper menjadi semakin banyak. Kemudian ketika memasuki pertengahan Meiji, kan karper di setiap rumah memiliki ciri khas masing-masing yang mencolok. Nah ini kan seperti ini ya mungkin percakapannya pada zaman itu ya. Sarasa di rumah Tadayoshi warnanya merah menyala, cantik sekali loh. Nah itu di rumah Tadayoshi ya. Ki-Utsuri punya Tokuemon, potongan badannya bagus ya. Nah jadi mulai ada yang memperhatikan bentuk tubuhnya, ada yang memperhatikan polanya, ada memperhatikan kualitas kulitnya gitu. Inilah awal silsilah ikan koi yang sebenarnya. Oke. Footnote-nya adalah Sarasa. Footnote pada halaman ini Sarasa ya. Pada dasarnya Sarasa adalah kain katun yang dicelup dengan motif orang, bunga dan burung serta sejumlah corak lainnya, tapi di sini dipakai sebagai nama ikan mas. Dan berdasarkan image warna merah tersebut, maka Kohaku pada masa awalnya yang berupa corak merah di atas dasar putih dinamakan Sarasa. Oke. Jadi mulai dari sini, dari awal penamaannya ini, penamaan Sarasa. Jadi ikan koi itu penamaannya selalu mengambil hal-hal mirip-mirip gitu. Misal kayak Ochiba itu daun berguguran di musim gugur ya. Itu yang coklat-coklat itu. Nah itu dinamakan Ochiba, artinya seperti itu. Di sini kan Sarasa. Jadi basic name-nya basic penamaannya ikan koi itu berdasarkan dengan penampakannya. Menkaburi merupakan ras Kohaku pada zaman itu dengan corak merah pada seluruh bagian kepala. Nah ini ya, atau dinamakan juga kudungan itu. Jadi full kepalanya gitu. Kerukupan, nah kerukupan lah yang benar. Jinkinkaburi merupakan ras Kohaku pada zaman itu dengan warna merah pada setengah bagian depan kepala. Seperti apa ini ya?
Raskaku pada zaman ini dengan warna merah pada setengah bagian depan kepala. Wah, ini berarti lebih ke depan lagi, lebih kuncrit gitu ya. Ini ada ini. Gosuke Sarasa, sebagian besar ikan karper yang ikut serta dalam Taiso Exposition adalah ras kohaku. Tapi pada masa itu masih disebut dengan nama panggilan. Tentu saja tidak ada gambar, apalagi foto seperti apa Gosuke Sarasa. Tapi kita dapat membayangkan figur Gosuke Sarasa dari album lukisan Taiso Exposition, biarpun hanya samar-samar. Iodoshi milik Sanosuke Mano yang tampak pada album lukisan Taiso Exposition koleksi Yukio Isa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Lihat ini. Dia menkaburi dan polanya di atas ya. Oke. Ini yang di dalam lukisan itu. Tak minum dulu ya. Wah, Debbie kemana tadi? Ini Debbie temanku SMA kah? Atau Debbie yang lain? Atau Debbie Debor. Atau Debbie teman sebangku, tahu lah. Tulisannya Debbie tok Warga desa semakin antusias dan berlomba-lomba untuk menghasilkan ikan karper yang cantik dan unik. Kemudian pada tahun 22 Meiji 1889 ya, akhirnya oleh Kunizo Hiroi dan dari Utogi Desa Higashiyama, ras ini dipercaya sebagai ikan karper yang dapat disebut sebagai pemula kohaku masa kini. Kohaku tersebut mendominasi generasinya dengan nama Gosuke Sarasa, nama yang diambil dari nama penangkaran milik beliau. Waktu berganti dan memasuki zaman Taiso 1912-1926, lalu kembali terjadi lagi satu revolusi besar-besaran. Kohaku di rumahku sudah melahirkan anakan yang punya bercak hitam. Demikian kali tulis 1 pada Asahi, Desa Higashima Hikashi Yoshida. Tangga seberangnya yang lewat itu. Bodoh, kohaku yang ada bercak kotor begini sih. Lebih baik cepat-cepat direbus dan dimakan saja. Nanti reputasi kohaku di tempatmu rusak lu. Dengan berat hati, Heitaro menghabiskan seluruh ikan karper tersebut seperti yang dikatakan Hisakichi. Akan tetapi Kuntaro, anak laki-laki keluarga Sato, diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya bermain-main dengan memasukkan beberapa ekor ikan karper tersebut ke dalam kolam kecil di belakang rumah. Beberapa bulan kemudian ketika Hitaro mengeringkan kolamnya, ternyata di kolamnya sedang berenang ikan karper bercorak hitam seperti kohaku yang pernah dilihat sebelumnya. Terkejut melihat hal itu, Heitaro segera memanggil Hisakichi. Melihat ikan ras baru tersebut, Hisakichi berkata, "Wah, ini kejutan. Baru kali ini aku melihat ikan karper seperti ini. Aku boleh minta enggak?" Jawab Hitaro. "Oh, tidak bisa. Ikan karper ini barang berharga milikku." Mungkin percakapan seperti di atas sering terjadi sesaat setelah lahirnya ikan karper Sansoku pada zaman Taiso. Jadi pada zaman Taiso ini diketemukanlah Taiso Sansoku, Sanke ya, atau sekarang sering disebut Sanke. Tetapi sampai dengan saat itu ikan koi tidak lebih dari sekedar binatang kesayangan di desa pegunungan yang kecil ini. Bahkan pada masa tersebut belum ada julukan ikan koi. Pada era yang sama di Tokyo diselenggarakan Taiso Exposition dengan maksud memperkenalkan ikan karper berwarna-warni ini kepada orang-orang yang datang ke pameran. Warga desa memutuskan untuk membentuk perkumpulan yang menampilkan ikan tersebut dalam pameran. Maka didirikanlah perkumpulan pameran ikan karper desa Higashiyama dan desa Takezawa.
yang diketuai oleh Hiko Saburo Hirasawa, kepala desa Higashiyama, sehingga terkumpullah ikan karper yang menjadi kebanggaan dari seluruh desa. Lalu ikan-ikan tersebut dipamerkan di aula pameran sebagai Kawarigoi Ichigo dan banyak orang berkerumun menyaksikannya. Taiso Exposition. Nah, footnote-nya ya, Kawarigoi Ichigo sejak zaman Meiji sampai pertengahan zaman Taiso. Pada daerah asalnya, ikan las ini dijuluki Moyogoi atau Moyomono. Dan pada Taiso Exposition diamankan dengan nama Kawarigoi. Tetapi ketika didistribusikan namanya menjadi Kawarigoi dari Ichigo. Setelah itu, karena namanya dianggap terlalu panjang, maka diubah menjadi Irogoi. Tapi setelah perang berakhir, nama ras yang selama ini dikenal sebagai Irogoi tersebut berubah menjadi Hanagoi. Istilah Nishiki-goi telah dipakai sejak zaman Taiso, tapi baru ditetapkan setelah akhir perang. Jadi mulai ada nama Nishiki-goi. Nishiki-goi. Oke, kita makan coklat dulu. Halo Taiso. Tisno. Gimana cara nginvite-nya? Gak bisa aku. Gak tahu aku gimana caranya nginvite ini. Oke. Sebenarnya seperti apakah gambaran ikan koi yang dilihat oleh banyak orang yang mengunjungi acara tersebut pertama kalinya? Nah, ini di buku ini nggak disebutkan ya bagaimana gambaran Taiso pada zaman itu ya, beberapa ikan koi yang ada di situ. Kawarigoi yang dipamerkan di sini tidak hanya meraih penghargaan dari perak, tapi bahkan ada anekdot bahwa putra mahkota Hirohito yang hadir di sana sangat menyukai ikan ini, sampai-sampai tidak ingin meninggalkan tempat tersebut. Ini ketik siaran langsung live di ketuk undang nanti undang nggak iso ngene paling gak iso iki apa nggak perlu aku kan. Lalu ketuk undang di samping nama orang. Tet mana nggak ada tulisannya. Nggak iso. Lalu ketuk tambahkan. Lalu ketuk undang di samping nama orang yang tambahkan ke video siaran langsung. Ini apa ini slow connection. Oke, kita lanjut aja. Berawal dari kegiatan publikasi ini, sedikit demi sedikit eksistensi ikan koi ini pun mulai dikenal oleh orang-orang di luar prefektur Niigata, sehingga terjadi distribusi dan transaksi. Jika dilihat dari nilai uang pada masa itu, khusus ikan ras unggulan diperjualbelikan dengan harga senilai sebuah rumah. Wow. Di bawah situasi demikian tibalah zaman Showa 1926 sampai 1989,
yang diliputi kekacauan dan keresahan. Pada zaman ini lahirlah satu lagi ras yang mewakili, yaitu Showa Sansoku. Assalamualaikum Bu. Tersun. Terima kasih sudah hadir. Ini lagi live membaca buku. Showa dikembangkan oleh Jukichi Hoshino dan Takezawa pada tahun 2 Showa 1927. Ras ini juga merupakan ikan karper dengan 3 warna, merah, putih, dan hitam. Tapi silsilahnya sama sekali berbeda dengan Taiso Sansoku yang telah ada sebelumnya, serta dihasilkan dari persilangan Ki Utsuri dan Matsukawa Bake. Wah, ini kita dapat persilangan baru ini. Ki Utsuri disilang dengan Matsukawa Bake itu bisa menghasilkan Showa. Apakah pada zaman sekarang itu dua jenis ini kalau disilangkan bisa dapatkan Showa? Showa apakah yang akan terjadi? Oke. Oke, demikianlah kita baca buku ini satu chapter dulu aja ya. Waalaikumsalam. Oke, bentar saya. Wonten Pak, Win. Oke, terima kasih sudah menonton. Live-nya sampai di sini dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.